Episode 234, Kesedihan Ivana. Tak selang berapa lama Ivana keluar dari toilet dan duduk di samping Safira dengan wajah yang menunduk. Ia berusaha menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba saja datang menghampirinya. Fajri memperhatikan Ivana dan Angga dengan seksama. Hatinya kembali kesal ketika mengingat kejadian 2 tahun lalu. Angga, bukankah kamu masih ada pekerjaan yang lain? Tanya Fajri. Iya tuan, kalau begitu saya permisi dulu tuan, nyonya. Ucap Angga berpamitan. Ia melangkah keluar dengan rasa tidak rela. Sebelum keluar, ia masih sempat untuk memandang Ivana yang terlihat semakin cantik dan dewasa. Sementara gadis itu hanya mencuri pandangan kepada laki-laki yang sudah berhasil meruntuhkan pertahanan hatinya. Apa terjadi sesuatu antara mereka? Kenapa Kak Fajri terlihat tidak suka karena kedekatan laki-laki itu dengan Ivana? Batin Safira. Apa kita langsung makan atau mau mengobrol dulu? Tanya Safira memecah keheningan di dalam ruangan itu. Iya kak, kita langsung makan saja. Ucap Ivana membuka kotak bekal itu satu persatu. Abang gak nyangka kamu bisa menaruh hati kepada laki-laki sialan itu. Sampai kapanpun abang gak akan pernah setuju jika kamu bersama dia. Batin Fajri menatap Ivana lekat. Ia sangat mengenal bagaimana pribadi Angga. Laki-laki yang sibuk kerja tanpa menghiraukan keluarganya sedikit pun. Walaupun setiap bulan ia juga mengirimkan mereka uang, tapi enggan untuk mengunjungi keluarganya. Makan siang itu diiringi dengan ocehan Raisa yang memberitahukan kemana rute perjalanan mereka nanti. Ivana dengan takut melirik ke arah Fajri yang terlihat santai tanpa beban. Mau bagaimana lagi? Hati manusia sulit untuk dikendalikan. Maafin Dede karena menyukai laki-laki yang abang benci. Batin Ivana sedih. Saat ini mereka tengah berada di ruang tamu untuk membahas rute apa saja yang akan mereka tempuh selama beberapa hari di negara ini. Setelah makan siang tadi, mereka pergi jalan-jalan mengelilingi beberapa destinasi di negara Jerman bersama. Fajri terlihat kelelahan karena menemani 3 perempuan yang begitu heboh untuk memilih barang-barang yang mereka suka. Kakak capek? Tanya Safira lembut sambil mengusap kepala Fajri. Iya, lumayan sayang. Istirahat yuk. Ajak Fajri tiba-tiba saja bersemangat. Glek, bentar lagi kak, aku masih mau ngobrol sama Dede, ucap Safira gugup. Baiklah, aku tunggu ya, ucap Fajri mengecup kening mereka satu persatu dan berjalan menuju kamar. Aku juga mau istirahat kak, ucap Raisa beranjak menuju kamarnya. Tinggallah Safira dan Ivana di sana dengan keheningan. Ivana terlihat beberapa kali menghela napas beratnya. Kamu mau cerita sesuatu dek? Tanya Safira. Mata Ivana langsung berkaca-kaca dan memeluk kakak iparnya dengan erat. Safira pun membalas pelukan Ivana dan perlahan gadis itu terisak. Ia hanya bisa mengelus punggung Ivana dengan lembut sambil menunggu tangis gadis kecil itu mereda. Apa salahku mencintai seseorang kak? Tanya Ivana di sela tangisnya. Gak ada yang salah dengan cinta sayang, ucap Safira. Tapi kenapa bang gak pernah memberi Dede izin untuk dekat dengan laki-laki kak? Ucap Ivana membenamkan wajahnya di perut Safira sambil menahan tangis agar Fajri tidak mendengar tangisnya. Berarti ada hal yang ditakutkan abang. Jika Dede dekat sama laki-laki lagian belum saatnya sayang. Kamu masih 16 tahun, ucap Safira. Tapi Dede juga mau seperti yang lain kak. Dek, coba lihat kakak, ucap Ivana merangkup wajah Ivana. Kamu bukan mereka, bak perhiasan, kamu adalah perhiasan yang paling mahal dan begitu berharga. Bagaimana kalau seandainya kamu menemukan pencuri? Atau ada orang jahat yang hendak menghancurkanmu? Tanya Safira. Kamu juga melarang abang untuk dekat dengan perempuan lain kan? Bukankah itu impas? Tanya Safira lagi. Ivana terdiam dan mengangguk membenarkan perkataan Safira. Ia kembali memeluk wanita cantik yang ada di hadapannya saat ini. Tapi sampai kapanpun abang gak akan pernah merestuiku bersama dia kak. Siapa sayang? Angga? Ucap Ivana lirih. Angga, direktur perusahaan abang, yang tadi ada di dalam ruangan, tanya Safira tidak percaya. Iya kak, apa abang mengatakan alasannya? Itu karena kesalahan kami. Aku yang meminta Angga untuk menemaniku jalan-jalan, namun abang salah paham dan mengatakan jika Angga membawaku kabur. Abang hampir saja membunuhnya jika bunda tidak segera pulang kak, ucap Ivana terisak. Kamu serius? Tanya Safira tidak percaya. Aku gak mungkin bohong kak, bahkan aku berlutut meminta abang berhenti pun gak mempan, ucap Ivana. Astaga, ucap Safira sedikit takut jika ia melakukan kesalahan dan Fajri akan kalap seperti itu. Tapi kan waktu itu Dede masih 14 tahun dek,
Umurku memang masih 14 tahun Kak, tapi aku sudah lulus SMA. Pemikiranku sudah dewasa dan paham tentang hal seperti itu, ucap Ipana. Ya Tuhan, sekarang kamu masih menyimpan rasa kepada Angga. Aku nggak tahu Kak, ada perasaan lega dan rindu ketika aku bisa melihatnya kembali, ucap Ipana lirih. Adikku yang malang, tapi kamu harus percaya jika jodoh itu sudah diatur. Kamu masih kecil ya, lebih baik fokus untuk masa depan dan karir kamu. Bukankah Dirgantara Corp akan diwariskan kepadamu? Tanya Sapira. Aku nggak mau Kak, itu makanya aku minta kakak melahirkan anak jenis yang banyak, agar mereka bisa mewarisi itu semua. Aku ingin menjadi orang biasa Kak, hidup tanpa kemewahan. Ini anak malah ngomongnya kemana-mana, batin Safira. Mereka masih mengobrol di sana tanpa menyadari kehadiran Fajri yang berada tak jauh dari ruang tamu. Ia hendak menyusul Sapira tapi malah mendengarkan ucapan Ipana yang berhasil membuat hatinya terasa tercubit. Apa yang harus abang lakukan? Dia bukan laki-laki yang baik untuk kamu, Dek. Abang janji akan mencarikan kamu laki-laki yang memang benar-benar kamu butuhkan untuk mendampingi hidupmu di kemudian hari. Batin Fajri. Ia memilih untuk kembali ke dalam kamar dan beristirahat. Angga, tunggu. Teriak Ipana ketika ia melihat sosok Angga yang berada di supermarket. Ia mengejar laki-laki itu hingga dapat. Saat ini Ipana sudah menggenggam tangan pria itu dengan erat dan memeluknya dari belakang. Aku merindukanmu, ucap Ipana. Nah, jangan seperti ini. Aku masih menyayangi nyawaku. Tolong jangan membawaku ke dalam jurang kematian karena mendapatkan amukan dari Fajri untuk kesekian kalinya, ucap Angga tegas. Dek, Ipana termagu, ia tidak percaya jika Angga bisa berkata seperti itu. Namun ada benarnya juga jika Fajri tahu mungkin lubang kematian akan terasa lebih dekat bagi Angga. Perlahan, Ipana melepaskan pelukannya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia hanya bisa menunduk dan menahan agar air mata itu tidak jatuh. Aku senang kamu baik-baik saja, ucap Ipana. Nah, mari jalani hidup masing-masing, kita nggak akan mungkin bisa bersama. Dengan aku berada di sini saja sudah sangat bersyukur. Tolong jangan menambah bebanku lagi, karena Fajri nggak akan merestui hubungan kita, ucap Angga tegas dan meninggalkan Ipana yang masih berdiri mematung dengan air mata yang mengalir. Sapira yang melihat itu juga ikut mematung. Adik kecilnya mengalami masalah cinta yang begitu rumit dan menyakitkan. Ia segera menghampiri Ipana dan memeluk tubuh rapuh itu. Kakak di sini sayang, kakak di sini, ucap Sapira mendekap Ipana. Hiks, aku menyesal datang ke sini kak, ucap Ipana terisak. Lebih baik kita pulang, ajak Sapira. Ia melihat salah satu bodyguard Fajri yang ada di dekatnya. Sapira yang sudah mengenal laki-laki itu memanggilnya dan meminta untuk meneruskan berbelanja bahan dapur. Mereka segera pulang dengan perasaan yang tidak karuan, apalagi Ipana yang berusaha untuk menahan tangisnya. Namun tidak bisa dibohongi jika hatinya begitu sakit. Ketika berada di apartemen, Ipana hanya tertidur dan enggan untuk keluar dari kamar. Hingga Fajri pulang, barulah ia ikut makan malam bersama dengan yang lain.